Dah, siapa lagi nak lawan? Dimulai dari Chow Sing Sing yang akan menggerebek sebuah tempat kosong, yang dimana ada seorang wanita yang disandra di sana. Namun karena IQ Chow yang terlalu tinggi sampai-sampai membuat para bawahannya tidak mengerti arahannya. Dan karena itu, Chow harus menghadapi semua penjahat itu sendirian di sana. Tak lama kemudian, tinggal satu orang penjahat saja di sana. Dan karena Chow memiliki IQ yang tinggi, dia mengganjal senjatanya seakan-akan dia masih berada di pintu itu. Kemudian pada saat pria itu sudah dikalahkan, ternyata ini semua hanyalah latihan. Nah, ternyata itu adalah latihan untuk kenaikan pangkat Chow Sing Sing dari inspektur menjadi komisaris. Tapi karena gagal, Chow langsung dicap tidak jadi naik pangkat. Singkat cerita, karena Chow gagal untuk kenaikan pangkat, dia ternyata ditugaskan untuk memata-matai sekolah SMA untuk menyelidiki kasus hilangnya pistol milik bosnya. Keesokan harinya, Chow langsung mendatangi sekolah SMA itu untuk menyamar menjadi seorang pelajar. Nah, di perjalanan, Chow melihat betapa banyaknya peraturan sekolah di sana. Buset, peraturan apa udah? Kemudian dia langsung diajak menemui kepala sekolah di sana. Nah, di saat Capsek lagi menjelaskan peraturan sekolah, Chow malah menangkap nyamuk yang lagi lewat. Dan kemudian dia melepaskannya saat akan pergi ke kelasnya. Di kelas, Chow duduk bersama seorang pria yang bernama Kura-Kura Wong. Ya, emang gitu sih namanya. Nah, pada saat guru sedang menjelaskan, Chow malah melamun dan menghayal. Dan tiba-tiba datang penghapus berkecepatan tinggi mengarahnya. Oh iya, sebut saja namanya Guru Killer ya. Namun nggak cuma sekali, tapi tiap hari. Sampai-sampai dia nggak pernah bisa menjawab soal yang ada di papan tulis. Suatu hari di kelas kimia, Chow tiba-tiba disuruh maju oleh gurunya. Nah, ternyata guru kimia itu sudah pikun. Makanya semua siswa pada duduk di belakang semua. Namun karena tertawa Wong terlalu semangat, dia juga disuruh maju oleh guru. Dan tak lama kemudian, karena guru itu pikun, dia lupa telah memasukkan bahan yang mudah meledak ke dalam campuran itu. Dan kemudian... Nah, karena kesal, Chow berniat akan kabur dari sekolahnya. Dan saat memanjat, Chow disuruh turun oleh seorang pria yang bernama Tat. Kemudian saat Chow akan kabur dari situ, dia dihadang oleh para guru dan Capsek. Tapi pada saat guru terakhir, ternyata Chow menyukainya. Guru itu bernama Ho. Dan kemudian Chow berpura-pura sakit agar bisa dekat dengan guru Ho. Tapi akhirnya guru Ho tahu kalau Chow sedang berpura-pura. Setelah itu Chow langsung kembali ke kelas. Dan ternyata si Wong sedang dipalakin oleh dua bujang di kelasnya. Sebut saja Junet dan Baron. Tapi ternyata Chow tidak mau ikut campur. Kemudian saat pulang sekolah, dia bertemu lagi dengan Tat di gerbang sekolah. Ternyata Tat adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk membantunya di sana. Tat selalu berpura-pura memiliki penyakit Parkinson dan menjadi tukang sapu untuk penyamarannya. Dan kemudian Tat memberitahukan kalau rombongan Junet dan Baron adalah orang-orang yang dicurigai dalam kasus hilangnya pistol itu. Karena mereka ternyata ikut di sebuah geng yang bernama Teddy Big. Singkat cerita, setiap hari ternyata Chow selalu dihukum oleh gurunya karena selalu tidak membuat PR. Dan itu selalu dilihat oleh guru Ho. Sampai pada suatu hari, saat Chow sedang dihukum, dia diejek oleh Baron. Dan tak lama kemudian, tapi karena itu, Chow malah dihukum di tengah lapangan. Parah, sungguh murid yang sangat barbar sekali. Nah, keesokan harinya, karena Chow takut tidak membuat PR lagi, dia sampai membayar orang lain untuk bisa mengerjakan PR-nya di sekolah. Namun pada saat guru datang, ternyata hari itu tiba-tiba ada ujian dadakan. Tapi saat ujian berlangsung, Chow malah menelpon Tat untuk membantunya menjawab. Dan ternyata Tat juga tidak tahu. Dan setelah itu, Tat malah menelpon bosnya yang di kantor. Anjir lah, parah, ini film apaan sih? Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Tat dipanggil oleh seorang guru untuk disuruh membersihkan toilet. Dan karena itu, Chow kembali menjadi bingung. Nah, tapi si Wong ternyata ngepek buku yang didudukinya. Dan kemudian Chow juga jadi ikut-ikutan.
Tak lama kemudian buku yang diduduki Chow terjatuh, dan Chow pun langsung dibawa ke ruang guru. Kemudian Chow disuruh membawa walinya ke sekolah, tapi Chow bilang dia sama sekali tidak memiliki keluarga. Nah, karena para guru tidak percaya, kepala sekolah langsung mengecek berkasnya. Dan ternyata orang tua Chow yang tertulis di berkas itu adalah Tat. Tat pun langsung dipanggil ke ruang guru. Dan Tat juga diberitahukan kalau Chow telah mengepek di saat ujian. Nah, karena Tat adalah bawahan Chow, dia hanya bisa mengiyakan saja. Namun karena Chow takut ketahuan, Chow memperbolehkan Tat untuk memukulnya. Tapi nah, saat mereka keluar dari ruang guru, si Chow tiba-tiba disuruh ke atap oleh rombongan Junet. Kemudian saat sampai di atas, ternyata si Wong sendiri yang memilih untuk membantu Chow. Dan tak lama kemudian, setelah itu Chow pun menjadi ketua di sekolah itu. Singkat cerita, ternyata Chow disuruh ikut private bersama dengan Guru Ho, agar Chow tidak dihukum lagi setiap hari. Dan karena itu Chow jadi bisa menjawab soal yang ada di papan tulis dengan benar. Tapi bukan itu saja, Chow sekarang selalu mengelak dan menepi setiap penghapus yang dilempar. Nah, pada suatu hari, Bu Guru Ho mengajak semua siswa di kelasnya untuk pergi piknik. Dan di sini Guru Ho memberitahukan kalau pacarnya adalah seorang polisi. Namun Ho bilang kalau dia membenci polisi. Nah, di sini kita juga diperlihatkan kalau ternyata si Chulun Wong juga memiliki otak yang membagongkan. Nah, setelah pulang dari sana, Chow ternyata disuruh oleh Guru Ho untuk mengajari Wong juga. Singkat cerita, ternyata si Junet mengadu kepada gengnya yang bernama Teddy Big. Tapi di saat mereka akan berkelahi, ada seorang polisi di sana. Dan ternyata itu adalah pacarnya Guru Ho. Sebut saja Yanto. Ternyata Yanto datang untuk mengajak Ho makan malam. Nah, saat makan, Yanto bilang kepada Ho kalau dia tidak suka dengan Chow, karena Chow telah membuat sebuah geng di sekolah yang bernama Geng Sing Si. Dan setelah makan, Ho masih tetap datang ke rumah Chow untuk mengajarinya. Dan ternyata Chow sedang mempersiapkan kejutan untuk Ho di kamarnya. Nah, saat Ho sedang masuk ke kamar, si Tat malah memberikan sebuah balon halus untuk digunakan. Tapi si Chow malah membuangnya. Dan di saat Tat pergi, dia ternyata ditangkap oleh geng Teddy Big untuk disandra. Tapi scene kemudian berganti ke Ho. Ho sudah melihat dan membaca isi kertas yang ada di bunga itu. Sedangkan Chow, dia lagi bingung untuk mengambil balon halus tadi. Dan kemudian saat Chow mengambilnya, tiba-tiba Ho keluar dari kamarnya. Dan setelah itu Chow pun mengejar Guru Ho. Tapi di jalan dia bertemu dengan Tat. Dan kemudian Chow pun langsung menolongnya. Nah, setelah semua orang sudah dikalahkan, Guru Ho akhirnya tahu kalau mereka berdua bukanlah ayah dan anak. Dan setelah kejadian itu, keesokan harinya Guru Ho ternyata menjadi ngambek. Singkat cerita, saat pulang, mereka ternyata diserang oleh geng Teddy Big. Ternyata si Yanto datang untuk membubarkan mereka. Tapi si Yanto malah menangkap Chow untuk dibawa ke kantor polisi. Nah, saat di kantor polisi, ternyata Chow disiksa oleh si Yanto dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba Guru Ho datang untuk memisahkan mereka. Dan pada saat Guru Ho akan memberitahukan kalau Chow adalah polisi, Chow langsung mencipok. Singkat cerita, karena kejadian penyerangan geng Teddy Big tadi, Chow dan Tat langsung datang ke markas mereka untuk mengambil pistol itu. Dan ternyata banyak senjata lain di mobil itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Chow langsung membawa kabur mobil itu. Nah, pada saat sampai ke kantornya, Chow berniat memberikan pistol itu dan memberikan semua senjata-senjata tadi. Tapi saat dicek, ternyata si Tat belum masuk ke dalam mobil itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Chow langsung balik lagi menemui mereka. Tapi Chow sudah merencanakan untuk meledakkan mobil itu bersama dengan senjata-senjatanya. Kemudian mereka malah kabur ke sekolahnya sambil membawa uang milik bos Teddy Big.
Dan ternyata di sekolah ada banyak murid dan guru yang akan bermain di sebuah labirin. Dan karena itu para siswa pun disandra untuk menyerahkan uang itu. Singkat cerita, Junet dan Wong kemudian membantu Chow untuk melawan mereka. Dan setelah itu, Chow pun berhasil membunuh orang-orang yang menjaga para santri. Tapi ternyata Teddy Big malah mensandra Guru Ho. Namun setelah Chow menyerah, Teddy Big langsung melepaskan Guru Ho. Dan tiba-tiba datang Tat yang akan membakar uang itu. Dan bodohnya si Tat malah tidak punya korek untuk membakarnya. Kemudian ternyata bos Chow datang untuk membantu mereka dan berhasil mengalahkan mereka. Nah, tapi pada saat dia akan menangkap Teddy Big, tapi untunglah si Chow langsung melempar pistolnya tepat di kepala Teddy Big. Anjir, atau pistol malah dilempar dong. Dan setelah itu Chow akan langsung pergi dari sana karena sudah menyelesaikan kasus pistol itu. Nah, di saat Chow akan pergi, tiba-tiba dan film pun berakhir. Let's build a dog out of stick.